Allah menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah menjadikan mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran sebagai pembeda antara orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Bagaimana wanita-wanita ini menjalankan dakwah? Ingat, dakwah itu bukan hanya sekedar berdiri di podium dan berceramah, tidak. Dakwah dalam artian luas. Berenang sendirian ke atas atau teman-teman balik lagi ke bawah. Bangun saudaraku, bangun, 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 bangun. Atau dalam keadaan bahaya, yang mana? Teman-teman bangunkan saudara-saudaranya, ya kan? Mungkin di situ ada ayah, ada ibu, ada adik-adik kita, teman-teman kita, semuanya masih pingsan tenggelam dalam lautan. Tega tak jalan sendirian ke atas? Pertanyaannya, kenapa harus berdakwah? Kenapa harus melakukan kontribusi? Kenapa harus melakukan sesuatu? Teman-teman semua, saya ketemu dengan seorang ibu berusia 70 tahun dalam safari dakwah ini, ketemu dengan banyak orang. Kata beliau, saya ini udah 30 tahun jadi ketua majelis ta'lim, kata beliau. Setiap kali mau ditukar, orang-orang gak maunya saya. Dan saya juga ada mengurus anak-anak yatim dan yang lain-lain. Kemudian beliau bilang satu perkataan yang membuat saya terharu. Kata beliau, setiap saya bangun pagi rasanya gelisah kalau belum membantu orang lain. Setiap bangun pagi rasanya gelisah kalau belum menolong agama Allah. Saat bangun pagi rasanya gelisah kalau belum berkontribusi. Dalam seharian rasanya jadi orang yang gak berguna kalau belum melakukan sesuatu yang bermanfaat. Seharusnya kita semua sudah sampai pada level itu. Jangan pikirin diri sendiri terus menerus, padahal kita digelari umat terbaik. Ada satu fase di mana hidup teman-teman seimbang. Diri sendiri iya harus dipikirin, keluarga paling utama. Namun kiprahmu apa? Kontribusimu apa? Apa yang bisa kau lakukan untuk menolong agama Allah ini? Engkau sudah ditolong berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Balas kebaikan Allah itu dengan cara apa? Dengan cara ajak orang-orang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah apa? Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Tidak sanggup, ubah dengan lisan. Tidak sanggup, ubah dengan hati. Ingkari itu perbuatan buruk. Dan sedemikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Teman-teman perhatikan surah At-Taubah ayat 71. Kalau teman-teman punya handphone atau Quran, kita mau baca bareng-bareng, boleh nggak? At-Taubah ayat 71, coba buka Qurannya. At-Taubah ayat 71, dan diingat-ingat nih, ini adalah tugas kita semua. At-Taubah ayat 71. Ada yang belum ngaji hari ini? Kita ngaji bareng-bareng, tadi udah ngaji Al-Asr kan? Sekarang kita baca surah At-Taubah 71. Orang Islam harus ada Quran di tas atau punya aplikasi Quran di handphone. Kalau enggak, engkau selama ini baca Qurannya gimana? Kadang-kadang kita di luar, enggak selamanya ada di dalam rumah. Quran itu harus ada di tas atau di aplikasi handphonemu. Sudah ketemu teman-teman semua? Atau 71 kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha 'azizun hakim. Sadaqallahul 'azim. Apa artinya? Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh pada perbuatan-perbuatan baik dan mencegah pada perbuatan-perbuatan buruk. Mereka melaksanakan salat, mereka menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka lah yang akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan
menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah menjadikan mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran sebagai pembeda antara orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Orang-orang mukmin punya tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Ciri-ciri yang paling istimewa dari orang-orang mukmin, orang-orang beriman adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu orang-orang beriman. Karena kata Allah apa? Orang-orang beriman dalam surat Taubah 71. Laki-laki dan perempuan punya tugas dakwah. Jadi yang membedakan antara orang munafik dan orang beriman adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Engkau tidak bisa sholat sendirian, nggak bisa masuk surga sendirian, teman-teman semua. Kalau semua orang berpikir begitu, tidak akan pernah Islam menyebar kemana-mana. Kalau Rasulullah berpikir begitu, nggak ada Islam kita kenal sampai hari ini, teman-teman semua. Jadi ciri orang beriman salah satunya amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang saya mau sampaikan, apa sih keutamaan kita berdakwah? Ingat ya, dakwah itu bukan ceramah ya teman-teman semua. Dakwah dengan harta, dakwah dengan tenaga, dakwah ketika peranmu sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang saudara. Bahkan kalau saya boleh cerita, saya waktu di rumah sakit, saya didakwahi oleh para dokter. Waktu anak saya yang keempat namanya Sulaiman, Allah anugerahkan kelainan langka. Waktu lahir tidak nangis, 2 minggu di NICU. Kata dokter, Bu Oki, kami ini para dokter sedang berusaha mencari anak ibu ini kenapa. Kita akan periksa dengan belasan dokter dari atas kepala sampai ujung kaki. Tapi kami minta tolong untuk Bu Oki terus minta sama Allah, terus berdoa sama Allah agar Allah kasih kemampuan kepada kami untuk mengetahui anak ini kenapa. Karena namanya kelainan langka 1/30.000 itu tidak mudah menentukan atau menemukan, menegakkan diagnosa anak ini kenapa. Jadi dokternya dakwah, dokternya mengatakan tolonglah kami dengan minta kepada Allah agar Allah memberikan ilmu kepada kami untuk kami bisa menemukan penyakit atau kelainan anak ini kenapa. Dokter tersebut mengatakan minta terus kepada Allah. Lagi dakwah beliau, lagi ingetin saya untuk minta kepada Allah. Lagi ingetin saya yang nolong tuh bukan dokter, yang bisa nyembuhin bukan dokter. Dokter hanya perantara saja. Kira-kira dokter tersebut dakwah nggak kepada saya? Dakwah. Ketika ibu saya di rumah sakit yang saya bilang di ICU selama 11 hari, apa kata dokter? Secara logika manusia berat untuk bertahan. Tapi Ibu Oki punya Allah katanya. Apapun yang tidak mungkin jadi mungkin. Di ICU semua hal bisa terjadi. Ada yang kita sangka nggak bertahan tiba-tiba sehat. Di ICU ada 3 hal kemungkinan terjadi. Pertama, nggak bertahan. Kasus ibu kamu sulit, berat kata beliau. Kedua, kalaupun bertahan pakai alat seumur hidup. Ketiga, tiba-tiba sembuh. Dan gak ada yang gak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Ka'bah di depan sana. Minta kepada Allah, jangan lupa sedekah lebih dulu. Ini kata dokter, saya ingat banget. Sedekah lebih dulu dan kemudian engkau minta kepada Allah di sepertiga malam terakhir di waktu terbaik di depan Ka'bah. Minta kepada Allah. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Ini dokter lagi dakwah gak kepada saya? Adik saya cerita, adik saya dokter Bu, namanya dokter Cindy. Beliau cerita, waktu aku lagi tugas di pulau, di sebuah pulau, nganterin pasien. Ini pasien tadi kecelakaan Bu, berdarah-darah. Pasien mau dibawa ke rumah sakit besar pakai perahu atau pakai kapal kecil, perahu gitu ya. Pakai kapal kecil untuk sampai ke rumah sakit di sana, dan gelombangnya tuh kencang sekali. Ini orang lagi luka berat, lagi kecelakaan luka berat. Maka kata dokter Cindy, kata adik saya, itu di perahu sebenarnya beliau juga pusing ya, karena kan perahunya luar biasa dengan gelombang yang sangat besar. Beliau katakan sebenarnya saya pribadi pun juga ada rasa khawatir dan takut kalau terjadi apa-apa. Kata beliau, namun saya katakan pada pihak keluarga, Bapak istighfar ya Pak, kita bareng-bareng, astagfirullahaladzim, kita zikir ya Pak, bareng-bareng ya Pak. Kata beliau begitu. Akhirnya saya ingat, dokter juga adalah seorang da'i ya. Betul teman-teman semua? Semua profesi kita teman-teman semua. Bahkan pedagang-pedagang pun bisa menjadi seorang da'i dan da'iyah. Jadi artinya apa? Tugas kita ngingetin orang lain kepada Allah, apapun peran kita sebagai ibu rumah tangga kayak, sebagai pekerjaan-pekerjaan yang lainnya kayak, ajak orang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu teman-teman semua. Itu kiprah kita harusnya ya. Jadi sekarang saya mau bahas keutamaan dakwah.
Ali Imran 110. Kedua, orang-orang yang mengajak orang lain pada Allah, engkau mau megang atau engkau melakukan sebuah perkataan yang terbaik. Dalam surah Fussilat ayat 33 kata Allah SWT, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Jadi kalam atau perkataan dari orang-orang yang mengajak kepada Allah itulah perkataan yang terbaik. Engkau sudah umat terbaik dan perkataanmu adalah perkataan yang terbaik. Ketiga, apa manfaat engkau berdakwah teman-teman sekalian? Engkau mendapatkan pahala dari orang yang mengikutimu tanpa mengurangi pahala mereka. Dakwah itu nggak usah banyak bicara, bisa dengan perbuatan. Seorang teman cerita, aku ini tinggal di Jepang katanya, minoritas Islam. Kalau pergi ke kantor, aku sengaja kalau naik kereta di gerbong yang paling belakang. Kenapa? Supaya jalan lebih jauh, supaya orang lihat bahwa aku pakai kerudung. Karena nanti di tengah perjalanan mereka tanya, kamu pakai apa sih? Kamu nggak panas ya? Kamu gimana? Kamu seumur hidup pakai kerudung begitu? Itulah kesempatanku untuk berdakwah ketika mereka mulai bertanya tentang apa yang aku gunakan. Atau bahkan nggak perlu bicara, pakai jilbab kata beliau, menyapa orang lain dengan ramah sehingga mereka lihat bagaimana akhlak seorang muslim yang santun kepada orang lain. Itu juga dakwah, betul teman-teman semua? Jadi dakwah itu macam-macam. Jadi setiap kali ada orang yang terinspirasi akan kebaikanmu, engkau pun akan mendapatkan pahalanya. Jadi sekarang mikir, saya mau buat baik apa ya? Teman-teman harus jadi ilustrator kebaikan demi kebaikan. Kan teman-teman doanya apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan aku pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Artinya jadikan aku ilustrator kebaikan untuk orang lain ya Allah. Jadikan orang lain kalau melihat aku tuh ada yang dicontoh, kebaikanku tuh ada yang dicontoh. Entah dari pakaianku, dari cara bicaraku, dari perbuatanku, jadi contoh. Ibu jadi contoh buat anak-anak. Seorang kakak jadi contoh buat adiknya. Seorang tetangga contoh buat tetangga lainnya. Jadikan diri kita inspirator kebaikan, pemimpin bagi orang bertakwa, inspirator kebaikan. Kemudian apalagi teman-teman semua, apa keutamaan bagi mereka yang berdakwah? Jadi kita sekarang sudah sepakat, aku ternyata diciptakan oleh Allah bukan buat main-main, bukan buat soleh sendirian, ternyata mengajak orang lain soleh bareng-bareng. Apa keutamaan mereka yang sudah punya konsep itu di kepalanya? Engkau akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan mendapatkan doa dari para malaikat-malaikat, dari para penduduk langit, dari para penduduk bumi. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya para malaikat-malaikat serta semua penduduk langit dan bumi sampai semut-semut di sarangnya, mereka semua mendoakan dan meminta ampun atas orang yang mencontohkan atau mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Seringkali dalam safari dakwah saya, ibu sekalian, kami ini kan datang juga ke pelosok-pelosok di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ada seorang teman yang tanya, Uma Oki, mereka memanggilnya Uma Oki, apa sih rahasianya biar nggak capek dalam berdakwah? Apa sih rahasianya biar nggak capek dalam berdakwah? Itu apa rahasianya? Kok kelihatannya kita harus jalan terus, semangat terus, dakwah terus. Kenapa? Maka saya jawab ada 3 hal yang buat kita nggak akan pernah lelah dan nggak akan pernah berhenti dalam membuat diri kita lebih baik dan mengajak orang lain dalam kebaikan atau dalam dakwah. Pertama, kita cinta. Kalau kita cinta pada umat, cinta pada dakwah, cinta pada saudara-saudara kita, kira-kira kita capek nggak? Ibu-ibu, ketika berbuat baik ngurusin anaknya, kenapa masih ngurusin? Padahal kadang-kadang capek karena cinta, betul? Kenapa Rasulullah mau capek-capek ninggalin tanah airnya, terbunuhlah para sahabat-sahabatnya, kesedihan yang luar biasa? Kenapa mesti capek-capek berdakwah? Karena cinta. Guru saya pernah mengatakan, Oki, kalau kamu ceramah, datang ke satu tempat, pandang wajah umatnya Rasulullah SAW ini, hambanya Allah ini dengan penuh cinta. Karena dakwah itu adalah cinta. Asas dakwah adalah cinta. Karena engkau peduli, maka di dalamnya ada cinta. Engkau tidak akan pernah lelah
dalam memberikan kebaikan karena atau penyebabnya adalah kalau engkau cinta. Kedua, kalau engkau lillah, karena Allah. Kalau engkau karena Allah, teman-teman, engkau tidak akan capek karena engkau tidak berharap balasan dari manusia. Teman-teman yang sudah menikah, punya suami, kadang-kadang suami menyakiti hati teman-teman semua, tapi teman-teman masih berbuat baik. Kenapa? Karena teman-teman melakukan kebaikan bukan untuk suami, tapi lillah, karena Allah. Karena teman-teman tahu tidak ada kebaikan yang sia-sia. In ahsantum li anfusikum. Kebaikan kembali pada dirimu sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sebiji zarah Allah akan balas. Jadi semua kebaikan yang engkau lakukan bukan untuk orang lain. Kebaikan yang kau lakukan untuk dirimu sendiri karena Allah. Allah yang membalasnya. Jadi kalau kita berbuat baik, orang lain gak menghargai, gak ada masalah. Orang lain gak memuji-muji, orang lain gak mengapresiasi, gak ada masalah. Balasan dari manusia itu sedikit, teman-teman semua. Tapi kalau Allah yang sudah balas, pernah gak merasakan? Teman-teman berbuat baik lillah, gak peduli mau dipuji kayak gak dipuji, dilihat gak dilihat, gak peduli. Balasan manusia gak ada artinya sedikit. Tapi kalau Allah yang balas, keberkahan yang teman-teman rasakan. Pernah gak ngalamin itu? Kemarin teman-teman dari pesantren baru cerita, Masya Allah, betul-betul di pesantren Tahfiz ini banyak sekali keberkahan. Keberkahan itu bukan soal duit ya ibu sekalian, bukan soal uang. Keberkahan itu tiba-tiba dari yang sakit jadi sembuh, dari rumah tangga berantakan jadi baik, dari banyak hutang tiba-tiba Allah lunasi. Itu semua keberkahan, teman-teman. Jadi jangan pernah berhitung matematika kalau untuk urusan kebaikan-kebaikan. Allah yang balas. Allah janji semua kebaikan 10 sampai 700 kali lipat. Allah janji, nggak ada yang sia-sia ketika engkau menolong agama Allah atau menolong hambanya Allah, menolong umatnya Rasulullah. Tugas kita berbuat baik aja. Jangan pernah berpikir kenapa dia nggak berbuat baik padaku. Itu cuma balasan manusia, nggak ada artinya. Tapi kalau engkau sudah lillah karena Allah, engkau tidak akan pernah lelah dalam berbuat baik, betul? Maka syarat kedua, kalau ingin terus semangat dalam hari-hari berbuat baik atau berdakwah, lillah, karena Allah. Ketiga, bisa kalau engkau bersama-sama. Kita manusia biasa, teman-teman semua. Kadang-kadang kita capek, kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang ada ujian dahsyat menimpa kehidupan kita, kita nggak mau bergerak lagi. Tapi kita bisa kalau kita berada dalam circle orang-orang soleh, circle orang-orang baik. Bisa kalau kita bersama-sama, gitu ya, teman-teman semua. Kemudian, apa yang harus kita miliki kalau kita ingin membuat diri kita baik dan mengajak orang lain baik? Ada 3. Pertama, ilmu. Ilmu. Bagaimana sesuatu yang kosong bisa mengisi orang lain. Itu sebabnya kenapa kita wajib untuk terus menuntut ilmu dunia, ilmu agama. Wajib. Teman-teman belajar tiap hari. Cari halakoh-halakoh Quran, kayak kajian-kajian tafsir, kayak fikih, kayak apapun. Belajar tiap hari. Teman-teman yang sudah menikah, nggak ada alasan. Jangan nonton seharian drakor atau nonton drakor seharian 24 jam. Ada waktu yang engkau sisihkan untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Engkau ini kan seorang ibu atau calon ibu. Gimana bisa mengajar anak-anak kalau kosong? Teko yang isinya kosong, gimana bisa menuangkan air? Maka karakteristik yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berdakwah atau orang-orang yang mengajak orang lain pada kebaikan, pertama ilmu. Kedua, lemah lembut. Dakwah itu bukan menghakimi, teman-teman semua. Dakwah itu bukan didasari rasa benci. Dakwah itu karena kau sayang dan cinta kepadanya. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau engkau ingin menasihati seseorang, jangan di depan orang lain. Kalau di depan orang lain namanya engkau mempermalukannya. Tapi kalau engkau ingin betul-betul merubah dia, private, betul-betul engkau dan dia saja. Beritahukan apa kekurangan dan kesalahan dia. Jangan jatuhkan wibawanya di depan orang lain. Teman-teman yang sudah menikah, jangan bertengkar suami istri depan anak-anak, depan orang lain. Jangan kau saling menjatuhkan wibawa satu sama lain. Private ngomong sendiri dalam kamar misalnya. Ketiga, karakteristik para pendakwah, kita semua dai dan da'iyah. Ingat, kakak berdakwah untuk adik, istri berdakwah untuk suami, anak berdakwah untuk orang tua. Tadi sudah dikasih contohnya para nabi-nabi. Kita semuanya punya tugas karena kita umat terbaik. 3 karakteristik yang harus kita miliki: ilmu, lemah lembut, dan sabar.
Merubah orang tidak seperti Surah bin Salamim langsung berubah. Dulu teman-teman berhijrah dari nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab. Berproses nggak? Teman-teman belajar Quran berproses nggak? Maka hargai proses setiap orang yang mau menuju kepada jalan kebaikan. Ada orang yang iseng, kamu pakai jilbab dilepas-lepas, dasar kardus, kerudung dusta katanya. Jangan mengata-ngatai orang lain, teman-teman semua. Dia lagi berproses. Maka hargai proses orang lain yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, lemah lembut, dakwah dari hati sampai ke hati. Nabi Musa ketika berdakwah kepada Firaun lemah lembut tidak? Apa kata Allah? Qaulal layyina. Lemah lembut ya kalau ngomong. Itu sama Firaun. Teman-teman di belakang kedengaran suara saya? Boleh naikin? Oke. Teman-teman, Rasulullah SAW ketika dakwah kepada Firaun, kata Allah, qaulal layyina, ngomongnya yang lembut ya. Yang lembut itu pada Firaun. Kenapa kau kasar pada saudaramu sendiri? Saudaramu bukan sejahat Firaun. Jangan kasar, jangan keras. Fabima rahmatin minallahi riddalam walaupun tafadhal qalil wal qawl bil fadl bil hawl. Sebab rahmat Allah kau berlemah lembut. Kalau kau keras dan kasar, orang-orang pergi menjauh daripadamu, teman-teman semua. Tidak keras, tidak kasar, tegas iya, tapi tidak keras, tidak kasar. Lemah lembut, dasar dakwah adalah cinta. Maka pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman semua, tumbuhkan semangat untuk engkau peduli kepada yang lain-lain. Sekarang berpikir, mungkin orang tuaku belum dekat kepada Allah, mungkin adikku belum dekat kepada Allah, belum bisa mereka baca Quran, belum sholat 5 waktunya belum betul. Berarti aku yang ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah kepada keluargaku, untuk berdakwah kepada sekitar, kepada tetangga, kepada sekelilingku. Miliki semangat begitu. Dan ingat, doa dulu. Doanya apa? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku ya Allah, supaya ketika menyampaikan ini lapang dadanya, tenang dalam menyampaikan, tidak ada apa-apa di hati ini. Lapangkanlah dadaku ya Allah, mudahkanlah urusanku ya Allah, dan lepaskan kekakuan dari lidahku ya Allah, supaya mereka mengerti perkataanku. Minta sama Allah, Allah yang memberikan hidayah dan petunjuk. Sebelum doa orang lain, doa untuk diri sendiri terlebih dahulu. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan, kokohkan, istiqamahkan hati kami ini ya Allah atas agamamu ya Allah. Doa untuk diri sendiri terlebih dahulu agar engkau istiqamah, dan kemudian di waktu yang bersamaan kau ajak orang lain. Jangan mengatakan aku aja belum benar, ngajak orang lain benar. Kalau engkau mengatakan begitu, semua manusia tidak ada yang 100% suci. Semua kita pernah berbuat dosa. Kalau semua orang berpikir tunggu baik dulu tunggu ini dulu tidak akan berjalan yang namanya dakwah. Engkau memperbaiki diri sebalik kau ajak orang lain. Bisa teman-teman semua? Alhamdulillah.